Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam rahayu untuk Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar terkait dengan modul 21A8, yakni koneksi antar materi pendidikan berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Nengah Sukriyase, instansi SD Negeri 1 Penuktukan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Ninengah Budiasih dan pengajar praktik di Kedut Mandi. Baiklah Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita belajar terkait dengan pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran yang strategi pendekatannya ada 3, yakni diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga dalam kegiatan pembelajarannya kita tidak beraspek pada penilaian hanya saja, tetapi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi bisa kita gunakan dengan 3 bentuk strategi, yakni konten, proses, dan produk. Kemudian, bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas? Jadi berikut kita berikan step-step atau sintak terkait dengan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, apa yang akan kita berikan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, di mana sudah saya jelaskan terkait dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita belajar terkait dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mampu membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid yang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 aspek. Yang pertama ada aspek kesiapan belajar. Di sini, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Artinya bahwa seorang guru harus mampu melihat bagaimana kesiapan belajar murid itu sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua disebut dengan minat belajar. Minat belajar adalah guru mampu memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya atau lebih dikenal dengan motivasi belajar. Artinya, ketika kita tidak mengajar di dalam kelas, guru tidak memaksakan kehendaknya dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya mampu memberikan pilihan kepada muridnya proses pembelajaran seperti apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya. Ini disebut dengan profil belajar. Kemudian di dalam strategi berdiferensiasi atau pembelajaran yang berdiferensiasi dapat kita jelaskan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah strategi konten, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Yang pertama adalah konten. Konten merupakan penyesuaian materi atau konten pembelajaran yang dapat diimplementasikan dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Artinya yang ditekankan dalam diferensiasi konten ini adalah materi atau konten yang diberikan oleh guru kepada murid. Kemudian yang kedua adalah proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Artinya di dalam kegiatan berproses di dalam kelas, hendaknya guru mampu melaksanakan atau memvariasikan proses belajar yang akan diberikan kepada murid. Yang ketiga adalah produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Artinya bahwa di sini
guru harusnya mampu memberikan sebuah produk atau tagihan akhir baik melalui proses penilaian atau asesmen kepada siswa. Artinya asesmen di sini harus divariasikan sesuai dengan kesiapan serta daya nalar yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang sudah dipelajari? Saya sudah belajar baik dari modul 1 sampai dengan modul di 2.1 ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah peta konsep terkait dengan konektivitas atau koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.1 yakni dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi secara konsep dapat saya tuliskan bahwa kesemuanya ini saling keterkaitan, di mana saya sudah mempelajari tentang modul 1.1 yakni filosofis Ki Hajar Dewantara, 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, 1.3 yaitu visi guru penggerak, 1.4 yakni budaya positif, 2.1 yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu terkait dengan materi yang sudah saya pelajari. Keterkaitan antar materi yang pertama yaitu dalam modul 1.1 yakni filosofis Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mempelajari banyak hal terkait dengan bagaimana Ki Hajar Dewantara memberikan filosofis pendidikan yang begitu luar biasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat mereka sendiri, dengan tetap melihat terkait dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam pemenuhannya, guru menjadi tauladan untuk mendorong keberlangsungan belajar murid. Di sini sebenarnya inti dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini adalah pembelajaran itu berfokus pada kebutuhan murid ini. Hal ini sangat berpengaruh terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi harusnya diberikan untuk memberikan pelayanan kepada murid dengan berbagai latar belakang, baik dari latar belakang dengan pengetahuannya ataupun latar belakang eksternal yang membentuk karakter siswa itu sendiri. Kemudian di modul 1.2 yakni nilai dan peran guru penggerak, di mana saya sudah mempelajari terkait dengan peran dan nilai guru penggerak, di mana di dalamnya terdapat nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, serta berpihak pada murid. Hal yang juga dipelajari di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi hendaknya selalu mengutamakan pada nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari. Kemudian dalam modul 1.3 yakni visi guru penggerak, saya sudah mampu mempelajari terkait dengan metode apresiatif inquiry, di mana mampu menganalisis sumber daya yang sudah dimiliki di sekolah itu untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian di modul 1.4 budaya positif, jadi di modul ini saya berusaha belajar terkait dengan budaya positif yang harusnya mampu diimplementasikan di dalam proses pendidikan di sekolah saya. Sehingga di sini saya mempelajari terkait dengan bagaimana segitiga restitusi serta apa hal yang menjadi posisi kontrol guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sehingga ketika guru mampu menjadikan posisi kontrol sebagai manajer untuk dilakukan, maka pembelajaran berdiferensiasi itu dapat diwujudkan. Sehingga ketika kita sudah mampu mengaplikasikan ke semuanya itu, mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, maka pembelajaran berdiferensiasi itu harusnya sudah bisa dilakukan. Dalam kegiatan penerapannya, bahwa semua modul-modul yang sudah dipelajari itu adalah berpihak kepada murid atau disebut dengan pembelajaran yang semuanya berfokus pada murid itu sendiri atau student center. Sehingga dalam penerapannya, pembelajaran baik itu dari modul filosofis KHD sampai dengan pembelajaran berdiferensiasi merupakan aktualisasi dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, sekian yang bisa saya berikan terkait dengan koneksi antar materi
antar modul yang sudah dipelajari dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.1. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penjelasan ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Rahayu Bapak Ibu hebat dimanapun berada.